Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marich. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang The Russian Sleep Experiment atau yang dikenal juga dengan Abigail Experiment atau kita taunya dengan eksperimen tidur Rusia. Ini tuh terjadinya tuh di tahun 1947 di Soviet waktu Perang Dunia Kedua. Jadi ada yang disebut pengkhianat negara lah gitu ya di sana tuh. Ada tahanan yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Nah, ada 5 orang ya, si tahanan ini disebut sebagai pengkhianat negara gitu. Nah, akhirnya si pemerintah dan ilmuwan setempat tuh bikin satu eksperimen terhadap 5 orang ini untuk tidak tidur selama 30 hari. Tapi supaya si subjek ini mau nih, mereka tuh si pemerintah tuh ngasih iming-iming gitu. Jadi kalau misalnya mereka bisa nih mau ikut eksperimen ini selama 30 hari nggak tidur, yang dimasukin ke dalam satu ruangan tertutup yang diisi gas gitu, gas stimulan, mereka bisa bebas gitu, bisa keluar dari penjara, kasarnya terbebas dari hukuman. Otomatis yang 5 orang ini mau dong gitu kan, mikirnya cuman 30 hari doang gak tidur gitu, dan cuman ya udah dikunci di ruangan tertutup 30 hari doang. Nah akhirnya mau kan, nah dimasukin lah ke satu ruangan. Nah di ruangan ini ada kaca satu arah one way ya, yang cuman bisa dilihat oleh para ilmuwan. Jadi kan di luar itu kan ilmuwan terus-terusan memantau ya, lihat. Dan juga ada mikrofon. Mikrofon itu buat denger si para subjek itu ngomongin apa aja. Terus juga dari ilmuwan, dari si ruangan pemantauan juga itu ada mikrofon yang bisa ngomong ke dalam ruangan itu. Ruangan itu ya juga udah dibikin senyaman mungkin, karena di situ selain disediain tempat tidur gitu ya, ada toilet juga, ada buku-buku buat mereka supaya takut jenuh bosen gitu ya, terus ada makanan juga, jadi udah difasilitasi deh. Nah mereka tuh diharuskan selama 30 hari itu nggak boleh tidur tuh sama sekali. Nah lalu dimasukin lah itu si gas stimulan itu kan, dimasukin gas stimulan, terus ditutup ya, disegel lah gitu si ruangannya. Selama 3 hari awal itu yang si para ilmuwan dengerin tuh yang masih percakapan wajar, karena kan kedengeran ya ada mikrofon itu kan di dalam. Itu masih percakapan wajar yang masih kayak mengenal satu sama lain. Mereka ngobrol, kenapa lu mau ikut di eksperimen ini gitu. Dan mereka tuh rata-rata berpikir ya 30 hari dikunci di sini doang untuk bertahan dan nggak nyampe tidur, itu kayaknya worth untuk dilakukan gitu, dengan ganjaran dibebaskan gitu kan nanti kalau setelah 30 hari gitu. Jadi rata-rata tuh mereka seperti itu. Nah di hari keempat itu mulai dark, pembicaraan mereka mulai yang aneh-aneh, mulai ke sisi yang rada-rada menyimpang. Di hari kelima nih mulai lagi rada beda nih gitu sih kelakuannya. Mulai ada beberapa subjek yang bisik-bisik di mikrofon, jadi supaya kedengeran ke tempat pengawas ya. Mereka mulai bisik-bisik terus membicarakan satu subjek satu sama lain, dengan pengharapan tuh mereka kalau misalnya membocorkan informasi subjek yang lain tuh mereka bisa dikeluarin gitu dari ruangan itu gitu, karena mulai gak nyaman kan. Kebayang gak tuh, gila ya 5 hari gak tidur. Itu gak tidur ya sama sekali. Nah terus di hari ke-9 itu mulai ada satu subjek yang teriak-teriak histeris. Jadi mulai kelihatan paranoianya, lari-lari itu ke seluruh ruangan tuh dia. Lari-lari itu selama 3 jam. Selama 3 jam dia teriak-teriak kayak gitu. Nyampe akhirnya pita suaranya putus dan dia jadi bisu.
Tapi anehnya nih para ilmuwan tuh kan lihat kenapa ketika ada yang histeris itu 4 subjek yang lain tuh cuman diem aja. Gak ada yang merespon, gak ada yang ikut-ikutan, gak ada yang memprovokasi atau misalnya gak ada yang minta pertolongan, gak ada. Semua diem aja. Ini yang satu nih keliling-keliling ini gitu kan ruangan sambil teriak-teriak gitu. Sampai akhirnya pita suaranya putus deh. Nah, habis si subjek yang tadi teriak-teriak udah gak bisa teriak lagi, suaranya udah jadi kayak mencicit gitu saking gak ada lagi ya, itu gak bisa mengeluarkan suara lagi. Adalah subjek kedua yang histeris juga, setiba-tiba gitu, terus lari-lari juga, terus histeris. Tapi kali ini si subjek yang lain tuh bergerak cepet-cepet menuju ke si kaca one way itu dan nutupin supaya para ilmuwan di ruangan lain itu gak bisa lihat apa yang terjadi dalam ruangan isolasi ini. Ditutupilah sama mereka tuh pakai buku-buku dan pakai kotoran mereka. Jadi bener-bener supaya ketutup gitu. Jadi kan para ilmuwan, loh ada apa nih gitu kan? Gak, karena yang kedengeran cuma suara teriakan aja histeris gitu, tapi gak bisa lihat gitu sama sekali. Ditutup. Nah, terus beberapa hari dari situ itu nggak ada suara sama sekali, hening aja. Hampir setengah bulan lah gitu, hening aja. Nah, terus ilmuwan ini khawatir dong, ada apa nih gitu kok nggak ada suara sama sekali. Nah, para ilmuwan tuh mencoba berkomunikasi lewat mikrofon itu kan. Mereka bilang, kalau misalnya kalian masih pada bisa diajak kerjasama nih, tolonglah kerjasamanya. Sampai 30 hari aja bertahan. Kalau bisa kerjasama nih, kalian bisa bebas. Gitu. Padahal kan itu iming-iming tipuan doang gitu. Supaya ini 5 subjek ini mau diikutin eksperimen si gas ini doang gitu sebenarnya. Nggak bener-bener bakal dibebasin. Terus kedengeran ada satu suara yang balas dari dalam ruangan. Dengan suara tenang, suara yang kalem, gak ada lagi histeris, gak ada jerit-jeritan. Dari dalam ruangan tuh dia, salah satu subjek ini cuma bilang kayak gini, kita udah gak mau bebas lagi. Gitu. Itu yang bikin para ilmuwannya bingung, kok jadi berubah gini. Jadi udah gak mau dibebaskan. Nah, di hari ke-15, gila ya, kita gak tidur. Sehari 2 hari aja udah kayak zombie gitu ya, udah kayak zombie. Ini kebayang 15 hari gak tidur, apa kabar? Udah asli jadi gila lah gitu ya. Hari ke-15 tuh para ilmuwan tuh inisiatif untuk memberhentikan si gas stimulan itu dan diganti sama udara segar. Jadi kasarnya oke lah sehari ini bebas gitu. Diisilah sama udara segar. Tapi apa yang terjadi, respon dari dalam tuh wah heboh. Jadi para subjek yang di dalam tuh minta supaya si gas stimulan itu tuh kembali masukin ke ruangan itu, kembali dinyalain. Gak mau tuh diganti sama udara segar. Kata mereka tuh kita tuh di sini harus tetap terjaga. Kata kita tuh nggak boleh tidur sama sekali gitu. Jadi tolonglah si gas stimulannya gitu. Jadi si gas stimulan itu jadi kayak udah jadi kayak mendoping mereka untuk tidak tidur gitu. Dan mereka memang mencari berbagai cara juga supaya nggak tidur. Jadi akhirnya ya udah dinyalain lagi gitu kan si gas stimulannya. Aneh juga gitu si ilmuwan tuh kok malah minta ya gitu. Jadi hari-hari selanjutnya karena untuk mengecek nih keadaan di dalam tuh kayak apa, diutuslah satu tentara buat masuk, buat lihat gitu ke dalam, ngecek gitu. Dan kaget si tentara itu begitu dibuka si pintu ini ya, si pintu ruangan isolasinya itu cuman tersisa 4 subjek aja yang masih hidup. Jadi satu subjek tuh udah mati. Matinya pun enggak ya udah mati doang gitu tergeletak, enggak. Tapi dengan bagian dada dan pahanya itu udah si dagingnya udah kerobek. Jadi udah diambil gitu. Bolong lah gitu, pada bolong gitu. Kaget dong si tentara. Dan di dalam ruangan itu juga ya tergenang air yang bercampur darah gitu setinggi 10 cm.
ya darah dari si mayat itu gitu kan. Bingung kan ini si tentara, wah ini bukan orang sih, udah termasuk bukan orang gitu kan. Dan ternyata si daging-daging tersebut itu dipakai buat nyumpel saluran pembuangan. Makanya akhirnya tergenang kan sama darah juga gitu. Jadi mereka tuh ternyata melakukan kanibalisme selama di dalam tuh gitu ya, melakukan kanibalisme terhadap diri sendiri dan terhadap si subjek yang mati ini. Jadi makanan tuh malah nggak disentuh sama sekali. Makanan jadi selama kayak 5 hari terakhir tuh makanan tuh aman gitu, nggak ada yang makan sama sekali, nggak tersentuh. Tapi alih-alih makan makanan manusia, mereka malah melakukan kanibalisme terhadap diri sendiri dan terhadap si yang udah mati ini. Si tentara ini tuh kesulitan mau ngeluarin mayatnya aja, dia takut gitu karena lihat 4 subjek ini aja dia udah ngerasa dia udah bukan orang gitu. Lihat, dan keadaan 4 subjek ini pun juga bukan yang sehat-sehat aja, tapi mereka juga luka-luka. Ada yang udah ngelupas kulitnya, ada yang ototnya kelihatan gitu, kayak gitu-gitu. Ya itu dilakukan setelah ditanya, ada salah satu subjek yang bisa menjawab gitu. Ditanya kenapa sih melakukan itu gitu. Nah si subjeknya itu bilang kita harus melakukan berbagai cara supaya nggak tidur. Salah satu caranya itu tadi. Kasarnya gitu ya, kayak dicubit nyampe emang daging kita ke bawah gitu. Saking kerasnya gitu, supaya jangan tidur gitu, jangan nyampe tidur gitu. Akhirnya diutuslah beberapa orang untuk udah nggak bener nih eksperimen, udah keluarin dulu gitu ya. Ini semua subjek yang terluka ini harus dirawat dulu karena semua luka-luka itu tadi kan. Udah deh keluarin dulu gitu. Tapi nggak mau, mereka tuh pada yang melawan gitu, nyampe ada satu tentara yang tewas, terus ada satu subjek juga yang ditembak kepalanya, saking ya udah mengerikan lah gitu. Kebayang ya kayak Jombay kali ya gitu, kayak Jombay. Nah terus ya udah yang 3 itu dikeluarin lah ceritanya kan, keluar dari si ruangan isolasi itu dan dilakukan perawatan gitu. Tapi mereka tuh kaget juga, ini ternyata ada perubahan dari sistem kekebalan tubuhnya. Jadi selamat kurang lebih kayak 3 hari apa 4 hari gitu di luar tanpa gas stimulan gitu kan. Dan dengan luka yang parah, si 3 subjek ini tuh mereka tuh bisa bertahan hidup. Yang sebenarnya nggak wajar lukanya gitu. Yang orang biasa tuh bakal mati karena lu abis darah gitu, kehabisan darah. Tapi ini tuh nggak mati. Mereka malah minta pengen balik lagi ke dalam, itu disuntikin dimasukin gas stimulan lagi gitu. Malah salah satu subjek yang bicara itu, dia tuh bilang kita tuh bakal mati kalau kita nutup mata, katanya gitu. Habis itu ya kan ilmuannya gitu ya, kayak gitu. Akhirnya dimasukin lagi nih, yang 3 itu dimasukin lagi ke dalam si ruangan tadi. Sebelum ditutup, sebelum disegel, ada salah satu subjek yang ketiduran, gak sengaja dia ketiduran. Gak lama setelah dia nutup mata langsung meninggal. Jadi memang terbukti banget bahwa gak bisa nih, kita tuh gak bisa tidur gitu. Kalau kita udah tidur tuh ya mati artinya gitu, tidur selamanya. Akhirnya mau dikeluarin lagi kan, cekcok kan jadinya. Cepet segel gitu kan. Nah, ada salah satu komandan gitu yang nyuruh, udah deh matiin aja dah gitu semuanya. Kalau enggak, lu gitu nunjuk 2 ilmuwan untuk masuk ke dalam ruangan itu juga, diisolasi bersama 2 orang Jombay yang tersisa itu, untuk ya udah stay di situ supaya tahu nih gitu mereka tuh ngapain aja gitu kegiatannya. Nggak mau lah 2 ilmuwan ini masih mikir, gila aja gue disuruh tinggal sama Jombay yang makhluk, kasarnya gitu ya. Ini 2 makhluk ini tuh nggak bisa disebut manusia gitu. Apa kabar, gue bakal mati gitu kan. Jadi akhirnya karena cekcokan gitu, si komandannya nyuruh-nyuruh, kesel nih si ilmuwannya, ambil senjata, tembak lah si komandannya di kepala. Jadi si komandan sama salah satu saksi tentara itu ditembakkan di situ sama si ilmuwannya, saking mereka nggak mau dimasukin di dalam ruangan itu sama 2 makhluk itu tadi, makhluk subjek yang tadi.
Nah udah gitu kan ya udah jadi kacau dong gitu ya si keadaannya dan segala macamnya. Ada satu subjek yang meronta dan berusaha menyerang juga, nyampe akhirnya dia harus ditembak juga, mati gitu. Tersisa satu lah. Nah si yang satu ini tuh ditanya sama si ilmuwan yang masih megang senjata gitu ya, lu tuh makhluk apa sih gitu, lu tuh apaan gitu. Terus si subjeknya tuh berkata dengan tenang gitu ya, dengan yang santai gitu. Dia bilang, kita tuh ya elu gitu, kami itu elu gitu, kami itu kalian yang memang mengharapkan kita di sini bertahan selama 30 hari untuk tidak tidur, kalian yang sengaja bikin eksperimen seperti ini dengan iming-imingan bebas dari penjara, kalian yang bikin kita jadi zombie ginilah gitu kasarnya. Dengan kekejaman, dengan kanibalisme, dengan segala macamnya. Kami itu kalian. Dia bilang dengan tenang kayak gitu. Sebelum akhirnya si ilmuwan itu udah nggak bener, ditembak juga akhirnya. Dan sesaat sebelum mati, tuh dia masih ngomong. Si Jombai ini masih ngomong. Katanya, wah, ini udah deket banget sama kebebasan, katanya gitu. Tapi kata-katanya terbata gitu ya. Kayak gitu. Nah nyampe sekarang si eksperimen ini masih jadi misteri. Maksudnya apakah ini benar-benar terjadi di Rusia pada saat itu atau hanya sekedar cerita aja. Karena cerita ini tuh diungkap atau diposting oleh salah satu akun yang nama akunnya Orange Soda. Apa Soda Orange? Lupa saya. Nah, itu di tanggal 10 Agustus tahun 2010. Jadi ini masih jadi pertanyaan sih, apakah betul ini kisah nyata yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Karena menurut logika gitu kan, nggak mungkin ada orang yang terluka, yang udah berdarah-darah dan bisa bertahan selama berhari-hari tanpa mati. Logikanya bakal mati gitu karena udah kehabisan banyak darah gitu. Tapi kan ini tidak. Tapi kita juga nggak tahu tugas itu apa memang memberi efek samping seperti itu. Terus apakah bener juga si gasnya itu ada? Ada yang tahu juga. Tapi yang jelas sih cerita ini booming ya. Udah sukses tuh yang bikin. Oke. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.